Hai, balik lagi sama saya David di Jelektum Channel. Ini adalah video part 3 dari rangkaian tutorial gambar karakter desain. Di part 1 dan 2, aku bikin tutorial cara gambar wajah dan karakter secara keseluruhan. Kali ini aku akan kasih tahu cara bagaimana membuat karakter kalian terlihat lebih hidup lewat ekspresi dan gestur. Sebelum masuk tutorialnya, jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Pertama, aku akan kasih tahu cara buat ekspresi. Tapi ada hal yang harus dipelajari dulu, yaitu gambar wajah dalam beberapa perspektif. Perspektif ini penting, soalnya kita nggak mungkin selalu menggambar wajah karakter dari tampak depan. Di sini aku bikin contoh yang standar dulu, yaitu tampak depan, tampak 3/4, dan tampak samping. Buat bikin perspektif, kita harus punya bayangan kalau kepala ini berbentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi memudahkan kita waktu bikin garis bantu. Kalau tampak depan, si garis bantunya ini bisa dibuat lurus sejajar. Tapi kalau tampak 3/4, dibuat agak melengkung dan titik tengahnya juga akan bergeser. Prinsip ini juga sama kalau gambar kita menghadap ke arah atas ataupun ke arah bawah. Si garis bantunya tinggal digeser melengkung ke arah atas ataupun bawah. Buat tampak samping, si garis vertikalnya tepat di ujung. Masuk ke bagian detail. Gambar kuping dulu seperti biasa. Nah, kalau buat tampak 3/4, kuping ini sebelahnya nggak kelihatan. Tambahin mata, hidung, dan alis. Garis vertikalnya ini jadi penentu bagian tengah muka. Jadi bagian mata yang di luar bakal kelihatan lebih kecil. Nah, yang berbeda itu kalau tampak samping. Si bagian hidungnya akan sangat menonjol dan matanya dekat ujung, nggak di tengah. Jarak mata sama kupingnya juga kelihatan lebih jauh dibandingin tampak depan dan tampak 3/4. Seperti biasa, tambahin rambut dan leher. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke ekspresi. Yang berpengaruh besar dalam menggambar ekspresi itu adalah mata, alis, dan mulut. Buat di baris pertama ini aku bakal gambar ekspresi tampak depan. Aku bikin ekspresi ketawa, sedih, senyum, dan juga pede. Nah, kalian bisa lihat cuma mainin alis dan mulutnya aja kita bisa bikin beberapa ekspresi. Di baris kedua aku bikin ekspresi dengan berbagai angle. Kalau gambar ekspresi dengan mulut terbuka, kepalanya ini bakal lebih panjang dibandingin yang biasanya. Kalau menghadap bawah, bagian si rambut juga akan lebih turun dan terlihat besar dibandingin waktu tampak depan. Begitu juga sebaliknya. Kalau menghadap ke atas, si bagian rambut bakal kelihatan lebih kecil dan bagian dagunya kelihatan lebih besar. Bahu dan leher juga ngebantu ekspresi jadi lebih kuat. Contohnya di sini ekspresinya bingung dan sedih. Nah, buat ekspresi lain juga bisa ditambahin efek-efek seperti garis-garis buat nunjukin kaget atau tambahin juga air mata. Manusia itu dilahirkan dengan ekspresi. Gak ada yang ngajarin bayi untuk ketawa ataupun nangis. Jadi kalau bingung mau menggambar ekspresi seperti apa, yang paling gampang adalah lihat pada diri sendiri. Caranya bisa selfie ataupun ngaca, terus bikin ekspresinya dari situ. Nah, sekarang masuk ke gestur. Buat gestur ini kita harus pahami dulu anatomi dari bentuk dasarnya seperti ini. Bagian badan, tangan, kaki. Di bagian tangan ini ada siku dan di kaki juga ada dengkul. Lalu bagaimana kalau bentuk dasarnya beda? Prinsipnya tetap sama. Misalnya yang ini lebih besar bahunya dan kakinya lebih pendek. Atau misalnya gambar cewek. Kalau postur badan cowok biasanya besar di bagian bahunya. Sementara kalau cewek itu di bagian pinggul. Tapi kan cewek dadanya lebih besar daripada cowok. Betul, memang dada cewek lebih besar, tapi itu bagian yang agak bawah, bukan di bagian bahu. Sama kayak waktu gambar wajah, gambar gestur juga kita perlu bayangkan gambar 3 dimensinya. Misalkan aku mau buat ke arah menghadap kanan. Otomatis bahu yang ini akan lebih besar dibandingkan yang satunya.
Yang kedua, aku coba bikin pose lagi push up tampak depan. Si bahu dan tangannya bakal kelihatan lebih besar dibandingkan pinggul dan kakinya. Ini sebenarnya pakai perspektif 1 titik hilang. Kalau kalian butuh tutorial gambar perspektif, bisa tulis di kolom komentar. Yang ini aku bikin pose lagi tiduran. Kalau posenya miring, kalian bisa bikin garis lengkung sebagai penanda. Tulang belakang ini nggak lurus kaku. Nah, badan manusia ini kalau salah satunya ketarik, otomatis sisi satunya bakal memendek. Contohnya seperti ini. Ada cara gampang kalau kalian kesulitan menggambar gestur, yaitu pakai drawing manekin buat referensi. Nah, drawing mannequin ini persis banget sama anatomi manusia dan bisa kalian rubah-rubah posenya sesuai yang kalian mau. Ada yang sederhana sampai yang detail, tergantung harganya. Jadi bisa disesuaikan dengan budget yang kalian punya. Aku bikin juga contoh kalau orangnya berbadan besar dan kakinya pendek. Prinsipnya tetap sama, tapi yang aku bedain di sini bagian siku dan dengkulnya. Supaya lebih berkarakter, siku dan dengkulnya dibuat gak terlalu bersudut. Sekarang aku coba praktekin proses dari dasar sampai detail jadi. Aku pakai karakter di video sebelumnya yaitu si Pedro. Dibikin lagi duduk dan bermain gitar di atas batu dan kakinya nyilang. Di sini aku bikin si badannya melengkung karena tulang belakang manusia itu nggak lurus 100%. Nah, kalau dasarnya sudah jadi, masuk ke detailing. Dan selesai. Jadi begitulah cara gambar ekspresi dan gestur. Tutorial desain karakter sampai sini aja, tapi nanti kalau ada tambahan mungkin di lain waktu, soalnya aku mau bikin tutorial cara mewarnai. Tulis di kolom komentar kalau mau dibuat tutorial apa yang berhubungan dengan karakter. Segitu aja video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka tutorialnya. Sampai jumpa di video berikutnya.